Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 31 Januari 2023. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join grup Telegram saya dan follow Instagram saya, agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung bahas. Di sini ada emiten MDKA. Untuk emiten MDKA, kita tahu bahwa hari ini closing di harga 4720 dan sempat breakout, nih breakout ya, tanggal 16 Januari. Emiten MDKA ini sudah berhasil breakout, konfirmasi. Ya, harganya naik ketemu dengan supply atau gap areanya. Ya, setelah dia sudah berhasil tertutup, harganya kembali membuat rejection. Maka dari itu, kalau kita lihat adanya rejection di sini, menurut saya ada potensi untuk bergerak melemah untuk retesting demand areanya di harga 4.500 hingga 4.560 ya. Ini kemungkinan besar akan terjadinya retest. Jadi teman-teman bisa tunggu saja. Kalau memang dikasih kesempatan untuk dia drop harganya ke bawah sini, ya kita boleh serok ya. Kita boleh serok. Tapi tetap harus waspada ya, kalau dia turun tapi malah kembali lagi ke triangle pattern-nya ini, nah ini sedikit berbahaya. Untuk MDKA tetap sama, targetnya bisa jadi di 4.500 hingga 4.560 untuk target beli ya. Target sell bisa di 5.450. Ini targetnya. Jadi sudah saya beritahukan untuk target buy dan target sell ya. Ini sudah informasi lumayan untuk teman-teman perhatikan. Untuk weekly, teman-teman bisa take a look di sini. Yes, dia kepantul di EMA 90 dan bahkan terakhir membuat higher low tanpa perlu menyentuh EMA 90. Ini menunjukkan bahwa memang MDKA ini sedang dalam fase yang cukup kuat. Ya, ini cukup kuat untuk MDKA. Oke ya, untuk MDKA. Segitu dahulu untuk MDKA. Dari teknikalnya ya, perhatikan. Kita lanjut dari segi foreign. Nah, foreign ini juga masih melakukan akumulasi secara rutin tuh di MDKA. Oke, dia melakukan akumulasi secara rutin di mana eh, untuk perdagangan hari ini memang ada dana asing yang keluar, tapi kalau dibandingkan dengan dana asing yang masuk kemarin, ini masih net buy kok ya, masih net buy, asing masih net buy. Perhatikan juga secara trade book paling banyak transaksi itu di harga 4720. Ini transaksi terbanyak di harga 4720. Buy broker, summary, ada AK untuk bayar dan sellernya ada AK juga. Jadi kalau kita total sebenarnya AK masih net buy kok. Oke, AK ini masih net buy. Ini memang hijau terus tuh. Foreign melakukan akumulasi secara rutin dan konsisten. Ya, kita tunggu saja ketika dia koreksi, ya kita bisa spekulasi. Target masih sama di 5.450. Segitu ya untuk MDKA secara teknikal. Kita lanjut. Di sini ada saham Elsa. Oke. Untuk Elsa. Oke, untuk Elsa hari ini closing di 312. Elsa closing di harga 312 dan perhatikan tuh ya. Posisi sudah di trend line. Ini dari kondisi stokastik sih memang menunjukkan ada potensi terjadinya golden crossing. Bila memang terjadinya golden crossing otomatis kan momentumnya lagi bagus ya.
momentumnya lagi bagus dan juga harga masih bertahan di atas trendline. Hal ini menunjukkan memang Elsa berpotensi untuk lanjut naik, ya, lanjut naik ke harga 326. Kalau memang bisa lebih, ya, supaya 326 masih bisa breakout. Nah, ini ada potensi besar tuh untuk lanjut naik ke 340. Sementara support terdekat bisa diatur di 310, 312, itu bisa dijadikan sebagai support support kecil ya. Untuk resisten besarnya masih sama ya di 340 kalau saya lihat itu masih menjadi resisten kuat kita di harga 340. Untuk resisten minornya ada di 326. Nih, segitu ya untuk Elsa dari technical, dari momentum sih ada potensi terjadi golden crossing di mana bagus momentumnya. Kita coba cek apakah ada dana asing yang masuk di Elsa. Yes, hari ini net buy ya. Asing hari ini net buy di Elsa dan juga ini perhatikan ya, lebih condong ke selling untuk YP. Tapi di backup sama beberapa broker ada YP, MG, BK tuh yang nge-backup. Tapi secara seller ya ini lumayan mencolok nih YP exitnya. Gitu ya untuk Elsa. Kita lanjut di sini ada saham Euro. Oke. Untuk Euro perhatikan ini sempat terjadinya sideways secara daily. Tuh sempat ada sideways ya ini lumayan juga tuh range-nya. Range-nya 280 sampai 318. Oke, lumayan juga range sideways-nya. Perhatikan, kita coba tarik Fibonacci ya. Kita coba gunakan Fibonacci. Tuh, ini sudah hit targetnya sebenarnya. Targetnya di 408 sudah berhasil ke hit. Ya, sudah berhasil ke hit. Oke. Another target bisa di 444 hingga 476. Bisa dijadikan target. Oke ya. Sementara volume juga masih stabil ya. Volume masih stabil itu. Untuk euro masih dalam fase strong uptrend kalau saya perhatikan. Ya, ini strong uptrend nih. Jarak dari EMA 90 ke EMA 34-nya saja sangat jauh range-nya. Ini menunjukkan bahwa euro masih sangat kuat. Kalau mau coba watchlist bisa, ya. Targetnya masih di 444 hingga 476. Oke. By weekly chart tuh, ya. Ini masih strong. Tuh ya. Untuk euro coba perhatikan di sini. Ya, secara forensi justru malah distribusi ya. Foreign masih distribusi dan top broker ada AK dan YU. Top buyer-nya ada AK, top seller ada YU. Tradebook paling banyak transaksi terjadi di 400. Jadi otomatis seharusnya masih banyak yang punya barang tuh dengan harga 400 ya untuk perdagangan hari ini. By daily chart ya sempat terjadinya sideways di sana. Oke, untuk euro kita lanjut di sini ada saham GCCO. GCCO closing di harga 124 dengan persentase plus 8% ya. Jadi GCCO sendiri sudah berhasil rebound mulai dari tanggal 11 Januari. Harganya itu lanjut bergerak naik terus tuh. Ya. Harganya lanjut bergerak naik bahkan hingga menembus EMA 90. Berhubung dia juga sudah berhasil breakout 123 ya, breakout 123 maka ada potensi tuh untuk lanjut bergerak up ke target 135. Nih, target 135 dan kondisi stokastik slow-nya pun ya ini kelihatan nih adanya potensi terjadi golden crossing dan volume hari ini pun juga tinggi ya. Jadi lumayan nih pertimbangannya untuk GCCO ya. Oke. Kita kita coba cek dulu untuk GCCO. Transaksi terbanyak itu terjadi di harga perhatikan ya, ada di harga 124 ini paling banyak transaksi terjadi di sini. Oke. Harga 124 dan top buyer ada YP, top seller juga ada YP.
Ya, ini tipis-tipis ya, YP dan MG. YP, MG, KK ya, tiga broker nih, tiga urutan ke atas dari buyer, tiga urutan teratas dari seller. Buy foreign ya masih distribusi ya. Oke, untuk GCCO next supportnya berada di 123, untuk resist di 135. Oke ya, seharusnya masih ada potensi untuk naik. Tapi kalau memang besok sumbangannya turun, maka supportnya di 114 ya untuk GCCO. Kita lanjut, di sini ada saham UNTR. Oke, teman-teman perhatikan, ya saya hapus dulu. Kita cek dari weekly chart. Tuh, ya bahkan ini ada major trend lainnya tuh. Ya ini cukup menarik sebenarnya. Oke, apakah dia membuat W pattern ya? Ini menarik nih, bisa watchlist tuh untuk UNTR ya. Bisa watchlist kalau saya bilang. Apakah ini akan menjadi sinyal selanjutnya? Sebentar, saya cek. Ini ada resistance kuat 6.325. Itu ada ya. Ada lagi di sini 28.000 juga di sini. Oke, saya lihat sekilas juga ada support di sini ya. Tuh, oke. Kembali ke daily chart. Nah, perhatikan nih. Kalau memang UNTR seumpamanya ya, seumpamanya dia membuat pantulan tepat di demand area ya, tepat di demand areanya 23775 hingga 24225. Kalau memang dia membuat pantulan di sini, maka ini sudah lumayan menarik nih untuk UNTR. Nah, menarik kalau memang dia membuat pantulan dan adanya swing low valid. Jadi kita tunggu saja, ini seharusnya waktunya sudah dekat ini. Waktunya sudah dekat, tinggal tunggu saja. Karena ini sudah kelihatan tuh, dia membuat double bottom, harganya naik tuh, meledak 6%. Kita tunggu apakah ada sentuhan lagi dan apakah ada rebound lagi atau malah dia breakout trendline ini. Ini trendline kuat ya. Garis hitam yang sudah saya mark ini merupakan trendline kuat. Jadi seharusnya kalau memang dia breakout, dorongannya kuat ya, force-nya itu kuat. Jadi bisa di watchlist untuk UNTR. Bisa kita watchlist ya. Berhubung juga dari kondisi stokastik ini sudah mengarah ke area oversold. Coba cek untuk UNTR. UNTR sih secara asing ya ini masih netral ya, masih netral nih. Bahkan tahun lalu di bulan Desember ini distribusi komitmen, sorry distribusi secara konsisten ya, distribusi secara konsisten. Perhatikan di sini, PK hari ini sudah net buy ya. PK net buy, AK net buy ya. Jadi top buyer ada BK dan AK, top seller mungkin ada BB dan kaset. Oke. Trade book paling banyak transaksi di harga 24.550. Jadi justru dia harganya turun, ini malah banyak nih. UNTR malah banyak diambil di harga 24.550. Oke. Ini indikasi nih bahwa memang sebenarnya masih ada potensi untuk dibawa turun ya karena dia masih mau averaging down. Seperti itu untuk ACES. Sorry, untuk UNTR. Kita lanjut. Di sini ada saham ACES. Oke. Ada volume besar nih di ACES ya. Kemarin tanggal 26 Januari, 27 Januari ini ada volume cukup besar tuh. Besar ya. Ini kalau kita bandingkan dengan hari sebelumnya 6 kali lipat nih.
Ya, 6 kali lipat. Nah, ada apa ini di tanggal 26 Januari? Sudah kelihatan adanya higher low di sini, ya, adanya higher low. Apakah akan adanya higher high? Nah, kita perhatikan nih. Untuk Aces, perhatikan, kalau memang dia benar bisa breakout neckline ini, ya maka ada potensi tuh lanjut terbang ke 596. Kalau memang Aces bisa tembus ya, semuanya dia bisa tembus, harganya bisa tembus 524 lah. Harganya bisa tembus 524, seharusnya ada potensi lanjut ke 596 targetnya. Namun perlu kita lihat lagi, kita lihat kembali ya. Ini ada support kuat juga, ada support kuat di sini. 486, 486 hingga 490 itu support kuat dari Aces. Jadi otomatis kalau memang 486 di breakout, nah ini sedikit susah nih. 486 kalau di breakout sedikit susah untuk Aces. Tapi kalau memang masih bertahan, saya suggest teman-teman bisa hold untuk Aces. Apalagi kalau dia berhasil breakout 524 ya. 524 naik lagi tembus ke 550, sudah ini seharusnya targetnya di 596. Seharusnya ya. Coba cek dari time frame yang lebih besar, weekly. Ya ini memang masih dalam kategori strong downtrend. Strong downtrend ya. Tuh, oke. Segitu ya. Jadi otomatis kalau memang Aces breakout 524, seharusnya nggak nanggung-nanggung. Dia juga akan breakout EMA 90-nya. Ya semoga saja ya, karena Aces juga sudah turun cukup dalam nih. Seharusnya waktunya rebound sih. Itu untuk Aces. Kita lanjut, di sini ada saham energi. Sorry, sebelum itu untuk Aces, sebentar, kita coba cek dari foreign. Oh, foreign masih melakukan distribusi ya. Jadi asing ini masih distribusi tuh di Aces. Mereka masih distribusi dan paling banyak transaksi terjadi di harga 500. Ya, transaksi terbanyak terjadi di harga 500. Oke ya. Jadi untuk Aces gitu dulu. Kita lanjut, di sini ada saham energi. Oke, oke teman-teman perhatikan. Saya hapus dulu. Oke, saya juga penasaran. Kita coba cek dari weekly. Oke, ini EMA 90-nya 212 ya. Sistem ada di 280. Oke, teman-teman perhatikan. Ya, harga closing hari ini di 256. Sebenarnya 280 ini merupakan support kuat ya. 280 ini saya jadikan demand area saja. Oke, di sini. 280 hingga ya 294 lah ya, 294 itu merupakan demand kuat tuh, demand area kuat untuk energi. Ini kuat ini, kuat ya. Tapi masih bisa di breakout. Oke. Jadi meskipun kuat demand areanya masih bisa di breakout oleh energi. Hal ini menunjukkan bahwa energi ini ada potensi tuh untuk lanjut melemah. Ada potensi untuk lanjut melemah. Itu satu infonya ya. Jadi demand area ini sudah berhasil di breakout satu. Lalu dia membuat lower high. Satu, dua, tiga, empat. Dia membuat lower high. Jadi puncak tertingginya semakin lama semakin rendah. Ini mengindikasikan bahwa memang ada potensi untuk turun tuh. Trennya berubah trennya. Ya, trennya berubah. Sekarang kita coba cek dari moving average. Oke. Nah, kita coba lihat dari moving average. Perhatikan, harganya sempat turun tuh ya. Turun di bawah EMA 90, lalu naik kembali memang. Nih, perhatikan. Ini kan harganya naik kembali tuh. Harganya naik lagi, tapi harganya ketahan di tembok EMA 90-nya. Jadi dia nggak mau lanjut naik lagi, malah
turun tuh harganya. Ini mengindikasikan tuh bahwa memang NRG berpotensi untuk lanjut melemah. Kalau kita berbicara target pelemahan harganya, ini ada target sih di 232. Ada target di 232. Oke. Semuanya kalau memang dia berhasil hit 232, ya, kalau semuanya dia berhasil hit 232, mungkin akan adanya pullback kecil ya. Lalu kembali lagi ke target dari weekly chart-nya, yaitu di harga 212. Oke, gitu ya untuk energi. Oke, kita lanjut. Di sini dari foreign, apakah adanya akumulasi? Yes, foreign masih distribusi ya. Hari ini juga net sell, jadi foreign masih keluar tuh dananya. Dan paling banyak transaksi di harga 256 untuk energi. Kita lanjut, di sini ada saham SCMA. Oke, weekly chart. Oke, hari ini closing di 226 ya untuk SCMA ini. Sebentar, saya remove dulu. Udah di 206, oke. 254, ya bisa. 254 bisa, oke. Oke, jadi untuk SMA ini ada target demand area 200 hingga 206 ya. Ini merupakan target untuk demand area SMA. Itu target demand area. Untuk resistennya itu berada di 254. Seharusnya apakah masih ada potensi untuk SMA lanjut bergerak naik ke 254? Seharusnya masih ada. Ya, itu seharusnya masih ada potensi SMA mengarah ke sana. Ini range lebih besar lagi itu. Ya. Jadi untuk SMA sih menurut saya masih ada potensi untuk lanjut naik ya. Mungkin in the short term ya mungkin akan adanya koreksi ya karena kalau diperhatikan secara momentum di sini kelihatannya dead crossing. Mungkin akan ada pelemahan dalam waktu dekat. Tapi overall seharusnya 254 seharusnya masih bisa kesentuh ya. 254 seharusnya masih bisa kesentuh. Itu untuk SMA. Apakah asing masih melakukan akumulasi? No, ini masih kategorinya distribusi ya untuk asing. Tradebook paling banyak transaksi di harga 226 untuk SCMA dan broker summary di sini ada MG dan CC ya. Jadi MG top buyer, CC top seller. Seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada saham Antam. Oke. Untuk Antam closing di harga 2310 dengan persentase plus 0,87%. Oke. Untuk Antam, perhatikan ya, secara stokastik sih memang masih mengarah turun tuh. Masih mengarah turun, belum terlihat adanya golden crossing. Kalau memang kita dikasih kesempatan untuk Antam, Antam harganya drop lagi tuh ya, seumpamanya tuh. Harganya drop lagi ke garis trendline hitam ini, kalau dikasih ya mungkin akan kita ambil. Tapi kalau memang nggak dikasih, harganya breakout 2350, nah itu bisa kita spekulasi. Karena tetap tuh gap di atas ini masih belum ditutup. Ya, ini bisa dijadikan target untuk Antam. Ya seharusnya masih dikasih kesempatan lah ya, semoga saja masih dikasih kesempatan untuk harganya jatuh ke 2070 mengenai trendline, baru kita bisa serok. Oke, tuh. Itu ya untuk Antam. Justru saya berharap bahwa Antam kalau bisa jatuh lebih bagus ya.
Jadi kita dapat diskon. Tuh. Tuh untuk Antam. Apakah masih ada akumulasi dari pihak asing? Kita coba cek. Yes, hari ini asing net buy. Oke. Hari ini asing net buy. Lumayan banyak juga tuh. Tradebook perhatikan di sini paling banyak transaksi di harga 2320. Broker summary ya BK juga masih melakukan akumulasi di sini dan seller ada set P ya BK ini masih akumulasi nih di Antam. Itu untuk gitu ya untuk Antam. Kita lanjut di sini ada saham BP. Oke, hari ini BP naik lumayan kuat tuh ya. Di harga 178 ini kuat nih dorongannya untuk BP. Dorongannya kuat. Kita coba cek weekly chart. Sebentar. Akan saya mark ya, resistennya akan saya mark langsung. Oke, oke. Untuk BP seharusnya masih ada potensi untuk lanjut ke 188 ya. Seharusnya masih ada. Untuk minor supportnya bisa di sini. Bisa lah di 153 itu bisa minor support ya. Tahu support terdekat dari harga hari ini bisa di 171 itu bisa dijadikan support juga. Itu untuk BP ya. Ada tiga support sudah saya sediakan dan tiga resisten. Support terdekat di 171, resistennya di 188. Apakah ada potensi untuk lanjut naik ke 188? Menurut saya masih ada, karena 171 ini sendiri sudah berhasil di breakout, lumayan tinggi juga volumenya. Itu, itu untuk BP ya. Untuk BP apakah ada dana asing yang masuk? Kita coba cek. Wow, hari ini ya, ini perhatikan tuh. Saya coba belajar ya di sini. Nih, meledak ya hari ini. Asing masuk net lumayan besar ini, ya, besar nih masuknya. Yang masuk ada II. II ini top buyer. Top buyer II dan ZB. Dua broker ini nih yang beli dan borong saham BP hari ini. Bisa di mark ya, dua broker ini. Dan sellernya ada CC dan CP. Oke, cukup jelas dan lumayan menarik nih untuk BP. Kita coba cek. Ya, dia sudah berhasil breakout tema 90. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya. Akan saya tunggu kehadirannya di grup Telegram. Sampai jumpa dan selamat malam. Goodbye.